Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya pembaca berita Anda, Sukatoro, bisa bertemu kembali di berita favorit Anda. Inilah dia berita dari neraka. Seperti biasa, kami akan membacakan berita-berita yang terjadi di Indonesia karena berita di negara lain tidak terlalu menyenangkan untuk dibaca. Namun kami bacakan beritanya dari neraka, itulah kenapa nama acaranya Berita dari Neraka. Bagaimana kehidupan Anda belakangan ini di neraka sedang sibuk membangun kafling baru untuk penghuni baru. Kami baru saja membangun kafling baru, neraka jahanam untuk masyarakat yang dosanya adalah ngoceh panjang lebar di Zoom tanpa sadar mikrofonnya masih di mute. Itu baru saja kami buka lahan untuk orang-orang seperti itu. Kami buka tepat di samping lahan yang kami siapkan, sebuah neraka jahanam untuk masyarakat yang ikutan rapat lewat Zoom, tapi fotonya foto mereka pura-pura memperhatikan, aslinya orangnya lagi makan. Itu cukup banyak itu penghuninya. Baik, kami akan membacakan sejumlah berita. Kita akan masuk langsung dari berita pertama. Diambil dari kompas.com, PT Garuda Indonesia berencana menghentikan penggunaan alat pelindung diri atau APD kepada awak kabin pesawat secara bertahap dan menggantinya dengan face shield. Direktur Utama Garuda Indonesia, Irvan Setiaputra, mengatakan rencana tersebut diusung setelah pihaknya mendapatkan banyak keluhan dari penumpang. Semuanya, kata beliau, pakai APD, ketutupan semua, yang nggak benar juga dong. Jadi buat banyak penumpang Garuda, banyak mengeluh, kenapa pramugarinya pakai masker, jadi nggak bisa lihat dari tersenyum atau mencibir, tutur beliau dalam sebuah diskusi virtual Selasa 16 Juni 2020. Banyak ini definisinya berapa? Karena kan banyak tuh relatif ya, karena mencurigakan sekali. Orang ini mencurigakan sekali yang protes karena ketika pakai masker kesannya mereka tidak bisa menilai apakah pramugarinya sedang senyum atau mencibir. Walaupun saya penghuni neraka, tapi bahkan kami yang di neraka aja nggak sesuuzon itu. Masa ketika ditutup mulutnya, kemudian disangkanya mereka sedang mencibir? Sensitif sekali apa zodiaknya? Siapa aja ini yang ngomong seperti ini? Berapa banyak? Padahal juga cuma sedikit. Dan ngapain dipikirin mulut-mulut seperti itu suuzon. Emang mau mencibir apa? Hah? Mau mencibir, kasihan duduknya di kelas ekonomi. Kelas ekonomi pun masih kelas ekonomi Garuda. Makanannya masih lebih enak daripada kami yang tinggal di neraka. Orang-orang kayak gini juga nggak bisa diturutin. Nanti diturutin pakai face shield. Orang yang sama komplain lagi. Ini nggak enak ngobrol sama orang pakai face shield kayak ngobrol sama orang pakai helm full face. Nggak ada habisnya. Orang-orang seperti itu sebaiknya tidak usah naik pesawat sekalian. Biarin aja di rumah, di dalam kamar, buka gadgetnya, dan suuzon kepada apapun yang mereka lihat di internet, kemudian komentar karena itulah kualitas terbaik dari orang itu. Orang itu lebih cocok jadi netizen ketimbang jadi penumpang pesawat Garuda Indonesia. Tidak ger. Berita selanjutnya kami ambil dari foto.tempo.co. Ratusan warga Brasil memadati pantai tanpa protokol kesehatan. Puluhan pengunjung, gimana? Beritanya ratusan tapi beritanya puluhan. Puluhan pengunjung bersantai di pantai Ipanema saat pandemi virus corona atau COVID-19 di Rio de Janeiro, Brasil 21 Juni 2020. Ratusan pengunjung tetap memadati sejumlah pantai di Brasil walaupun kasus COVID-19 di negeri sampai ini tembus 1 juta orang. Pertanyaan Anda mungkin, emangnya orang Brasil nggak takut COVID? Bisa jadi mereka tidak takut COVID. Karena sehari-hari mereka selalu berhadapan dengan sesuatu yang lebih menakutkan daripada COVID. Apa itu? Kemiskinan. Ya, mereka lebih sering berhadapan dengan kemiskinan. Sehingga di hadapan COVID mereka tidak takut. COVID, nggak ada masalah. Kami sudah siap dan sudah biasa untuk menghadapi hal seperti itu karena sehari-hari kami berhadapan dengan kemiskinan.
Saya akui kemiskinan lebih menakutkan. Ger. Berita selanjutnya kami bacakan dari Kompas.com. Kemenkes perbolehkan acara konser, tapi penonton tak boleh berdiri. Kementerian Kesehatan tidak menganjurkan pergelaran acara atau event tanpa disediakannya tempat duduk atau semacam kelas festival saat kondisi pandemi virus corona masih melanda Indonesia. Acara tersebut tertuang dalam keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07/Menkes/382/2020 tentang protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum yang dikeluarkan Jumat 19 Juni 2020 kemarin. Kemenkes menganjurkan pengelola dan peserta event untuk selalu menjaga jarak demi mencegah penularan COVID-19. Penerapan model pengunjung kelas festival menurut Kemenkes sulit untuk menerapkan protokol kesehatan jaga jarak. Ini adalah kabar baik untuk penyelenggaraan stand-up comedy karena stand-up comedy selalu penontonnya duduk. Dan mungkin ini kabar baik untuk Komoy Domonoy Stand-up Comedy World Tour yang akan diselenggarakan oleh Panji Pragiwaksono. Iklan. Baik, tapi mungkin ini bukan kabar yang menyenangkan untuk sejumlah acara musik. Memang beberapa acara musik bisa digelar dengan kursi, konser-konser mungkin musik-musik klasik, musik pop, musik galau mungkin bisa. Tapi ada beberapa konser-konser yang tidak bisa dilakukan dengan duduk karena tidak asik. Seperti misalnya konser metal. Konser metal mengharuskan ada moshing, ada kegiatan sikut-sikutan, dorong-dorongan, lompat-lompatan. Apa asiknya nonton konser metal dengan duduk dan berjarak 2 meter? Maka saya, Sukatoro dari Neraka, menganjurkan apabila konser metal tetap digelar dan harus duduk dan harus berjarak, maka penonton harus punya semacam alat yang bisa menjangkau penonton yang ada di sekitar dia untuk tetap bisa melakukan kegiatan rusuh. Pukul-pukulan, hajar-hajaran tetap bisa dilakukan dengan alat bantu. Alat bantu. Iya. Berita selanjutnya kami bacakan dari Kompas.com. Keluarga cabut ventilator untuk hidupkan AC. Pasien di India meninggal. Tidak boleh ketawa, Sukatoro, tidak boleh ketawa. New Delhi, Kompas.com. Seorang pasien berusia 40 tahun di India dilaporkan meninggal karena keluarganya mematikan ventilator, alat bantu pernapasan, agar bisa menghidupkan pendingin ruangan. Semua berawal ketika pria itu dipindahkan ke bangsal isolasi dari ruang perawatan intensif Rumah Sakit Maharao Bhim Singh. Menurut keterangan media India, salah satu keluarga pria itu awalnya mengunjunginya Senin malam, waktu setempat. Dalam pemberitaan media India, kerabatnya mengunjunginya itu merasa kepanasan di dalam ruang isolasi tersebut. Tanpa diduga, dia mencabut ventilator yang dipakai untuk membantu pernapasan si pasien. Stop kontaknya dipakai untuk menyalakan AC. Sekitar 30 menit kemudian, baterai di alat bantu pernapasan habis, sehingga kondisi pasien memburuk dengan cepat. Pihak keluarga yang memberitahukannya ke dokter yang segera memberikan CPR, namun pria tak tertolong meninggal di rumah sakit. Pengawas rumah sakit yang berlokasi di kota Rajasthan, Dr. Navin Saxena, segera datang setelah mendengar stafnya dilecehkan oleh keluarga si pasien. Bagaimana enaknya kita bahas ini untuk membuat saya sendiri tidak dihukum lebih parah di neraka? Begini, sepanas apa memangnya di dalam rumah sakit? Pertama-tama kan rumah sakit memang harusnya tidak panas karena ada barang elektronik, ada orang sakit, tidak boleh panas. Kok bisa panas sehingga dia merasa harus matiin ventilator untuk nyolokin AC? Dan apakah orang ini nggak tahu colokan T gitu? Apa nggak ada di India colokan T? Adanya apa colokan di India kalau nggak ada T? Yang lain mungkin X atau apalah gitu. Kan aneh, apa jangan-jangan sempat terjadi diskusi antara keluarga yang berkunjung. Panas nih, nyalain AC yuk. Nyoloknya di mana ini? Nyoloknya di ventilator. Ya copot aja, taruh, ntar. Kita mesti pikirin baik-baik. Gimana nih? Mendingan dia hidup tapi kita keringetan,
atau kita cabut dia meninggal, tapi kita adem. Terus mereka bilang, adem aja kali ya, kita nggak seneng juga sama nih orang. Ya nggak apa-apa ya, adem aja. Diculuk. Apakah itu skenario yang terjadi? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Entah apa yang terjadi. Tapi yang pasti, dari berita dilaporkan bahwa pihak rumah sakit dilecehkan oleh keluarga. Dilecehkan oleh... Padahal yang nyabut itu keluarga. Yang nyabut ventilator diganti dengan colokan AC itu keluarganya. Saya kalau jadi pihak rumah sakit, saya akan bilang, hey, ini teman saya jadi dokter. Ini dia jadi dokter karena dia pengen nyembuhin orang sakit. Bukan nyembuhin orang goblok. Ger. Berita selanjutnya kami bacakan dari kompas.com. Penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri untuk Salatiga salah ketik. Kesalahan penulisan dalam piagam penghargaan yang diterima oleh Kota Salatiga menjadi pembincangan warganet di media sosial. Dalam piagam penghargaan sebagai daerah favorit dalam ajang Lomba Inovasi Daerah Tatanan Normal Baru, Produktif, dan Aman COVID-19 dari Kementerian Dalam Negeri, nama Kota Salatiga tertulis Kota Salahtiga. Penghargaan diberikan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Sasana Bakti Praja Gedung C, Kemendagri, Jakarta, Senin 22 Juni 2020. Wali Kota Salatiga Yulianto yang menerima penghargaan tersebut mengaku awalnya tidak menyadari adanya kesalahan tersebut. Kesalahan itu hanya satu huruf di huruf H, tapi tentu artinya menjadi beda. Dari Salatiga menjadi Salahtiga, jelas Yulianto saat dihubungi Rabu 24 Juni 2020. Yulianto yang menerima penghargaan itu di Jakarta baru menyadari ada salah ketik saat diberitahu oleh ajudannya. Kala itu dia sudah dalam perjalanan kembali ke Salatiga. Mengetahui ada kesalahan tersebut, dia langsung menghubungi panitia. Ternyata panitia mengatakan jika piagam yang tidak salah ketik ada, namun yang diserahkan justru yang typo. Dan redaksi kami yang brilian berhasil mendapatkan versi piagam yang tepat dalam bentuk foto. Silakan dilihat sama-sama seperti apa versi piagam yang bukan typo. Gerdong, iya kan? Joknya mungkin masih ketebak, tapi eksekusinya tidak ada tebak. Ger sekali. Sekian berita dari neraka kali ini. Saya Sukatoro akan menjumpai Anda di kesempatan berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Berita kali ini dibantu oleh Orani Almasyira. Pukul lagi, Syira. Wow.